Allah 10 dibelanjakan 1 untuk jalan Allah, Allah sama dengan dikasih oleh Allah 709. Tekoti tan meba, le belum tahu, buka ayatmu mana. Kalau engkau menafkahkan 1 butir harta yang kau nafkahkan, maka akan dilipatkan 7 butir. Betul tidak? Dan masing-masing butir itu dialiri 100 butir yang baru. 10 dicuruk siji sama dengan songo, kemudian ditambah 700 dari Allah. Seandainya orang itu ngerti Quran kados ngeten, dia tidak akan iman membelanjakan hartanya di jalan Allah. Betul? Mayyatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar bertakwa dumateng Gusti Allah, maka Allah akan janjikan 2 hal besar. 1, termasuk apa? Membelanjakan hartanya di jalan Allah itu ciri khas orang bertakwa beriman. Jogo sholat kanthi sae, maka Allah janjikan yang pertama adalah akan diberi jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Ati peteng dipadang ke Gusti Allah. Amin. Itu rezeki bukan? Rezeki itu memang tidak hanya dihitung dengan duit, Bu. Kesehatan yang prima itu rezeki napa mboten? Rezeki. Rumah tangga tentram, rezeki anak soleh solihah, rezeki wong lanang soleh ora lali omah, rezeki. Loh, saestu Pak, Bu, wong lanang lali omah itu musibah bukan? Musibah Pak, ojo lali. Mulih neng omahe dhewe. Alamat sudah jelas, malah njupuk alamat palsunya Ayu Ting Ting. Malah mulai nang mai wong liya repot. Nah ini loh, akan mendapatkan pertolongan Allah dari setiap kesempitan hidup. Sakit disembuhkan Allah. Amin. Ini semuanya janji Allah, dan janji Allah tidak pernah diingkari. Janji Allah itu hak, benar adanya. Tergantung keyakinan kula panjenengan, berapa persen keyakinanmu terhadap Al-Quran itu sendiri. Yakin 100% Allah memberikan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Hakul yakin? Yakin? Maka apa janji Allah berikutnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila membelanjakan hartanya walaupun sedikit, maka Allah akan berikan apa? Rezeki yang tiada disangka-sangka dari mana datangnya. Ya Allah, begitu luar biasanya. Maha suci Allah. Kenapa sih kita harus membelanjakan sebagian rezeki kita di jalan Allah? Orang-orang yang hidupnya tertuntun di jalan Allah, generasi yang betul-betul di dalam jalan Allah, maka ya Allah selalu hati-hati. Terus Ibu, kenapa disuruh sedekah dalam Islam? Zakat, infak. Loh, kita lupa. Yang memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan segalanya itu dari Allah. Jangan sampai kita makan hak orang lain yang katut kepada kita. Betul napa leres, Bu? Allah tuh memberikan nikmat sudah begitu banyak. Wajib berterima kasih. Kalau nggak berterima kasih, kurang ajar, betul. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kula panjenengan. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah lah, mana lagi yang kau dosai. Betul? Itu cara bersyukur membelanjakan harta di jalan Gusti. Betul ya Bu? Yakin akan janji Allah ini? Saya tanya, seandainya ada kotak amal keliling, Anda bawa 100.000, ada bawa 50.000, 10.000, 1.000, mana yang masuk kaleng? Panitia coba keliling yuk. Ini kita buktikan betul sampai di mana keyakinanmu terhadap agama Allah. Dan kita nanti sholawatan bareng-bareng. Ini ingat, di kanan kiri kita itu ada para malaikat Allah yang mana akan ikut mendoakan para hamba Allah yang betul-betul, yaitu apa? Rela, ikhlas membelanjakan hartanya di jalan Allah sebagai bentuk syukur. Sampai nak sering nyanyi ngono toh? Syukuri apa yang ada. Betul? Hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan. Lek lagu nyaute cepet ta, lek Quran gak ana sing nyaut.
Allahu Rabbi. Ayo nggih Bu, kula panjenengan nyuwun dumateng Gusti Allah nggih. Ayo sholawatan bareng-bareng. Panitia silahkan kelilingkan kotak amal untuk apa? Membantu untuk aktivitas di jalan Allah. Monggo nggih, sholawatan bareng-bareng nggih. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badi ya Allah salatullah salamullah. Terus nggih Bu, salawatan terus nggih sampai selesai nggih. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjanjikan kepada hamba-hambamu ya Allah, barang siapa membelanjakan harta di jalan Allah, maka Engkau janjikan ya Allah kepada hamba-hambamu yang taat, Engkau bukakan ya Allah jalan keluar dari setiap kesempitan hidupnya. Dan ya Allah, sebagaimana janjimu, Engkau bukakan pintu rezeki ya Allah yang tiada disangka-sangka dari mana datangnya. Wahai Allah, berikanlah ya Allah balasan yang terbaik ya Allah atas apa yang sudah dinafkahkan untuk jalanmu ya Allah. Berikanlah balasan ya Allah yang setimpal ya Allah. Berikanlah ya Allah kemuliaan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah kemudahan dalam setiap kesulitannya ya Allah. Berikanlah petunjuk di dalam ketidaktahuannya. Luruskan jalan hidupnya ya Allah. Salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Bu, lihat Pak, saya punya sebuah cerita. Semoga cerita ini bisa membawa kita ke alur yang betul-betul kita paham akan pentingnya bagaimana kita memelihara keimanan itu dengan bukti-bukti yang ada. Bukan hanya sekedar berucap iman tapi tanpa bukti yang nyata. Ada seorang laki-laki berusia 65 tahun. Orang ini kaya raya. Saking sugihnya dia punya istri 65 tahun, istrinya yang nomor 4 itu usia 20 tahun. Yang nomor 3 40 tahun, yang nomor 2 itu 50 tahun, dan yang nomor 1 itu 65 tahun. Suatu hari sang konglomerat ini sakit keras. Diobatkan di sana sini sampai bukan hanya di Indonesia sampai ke luar negeri, tidak ada hasil. Ini lihat Pak, Bu, ada kalanya uang itu tidak laku.
Ketika batas akhir sudah ditentukan Allah, duit ono ke berobat nyepak, tapi ketika batas akhir sudah ditetapkan, uangmu itu ndak payu. Betul tidak? Sekarang uang kita ini masih laku keras. Maka apa? Jangan sampai terlambat. Apa yang terjadi pada konglomerat ini? Semakin hari dirasakan, oh ya, dipanggil keempat istrinya. Dia bilang apa? Dikumpulkan itu istri dan anaknya. Istri yang nomor 2, yang nomor 4, umur 20, yang paling cantik, molek, indah, wah, mempesona, yang paling disayang, ya, namanya juga masih muda. Nah, dipanggil. Halo sayang. Isar mate ini sok ngomong ngono, say. Hari ini rasanya saya sudah tidak kuat lagi meneruskan hidup. Aku punya permintaan kepadamu sayang. Sang istri menjawab gini, Bu. Apa itu permintaannya papi? Serasa diguyu, wong sik enom kok 20 tahun, Cok. Masih kinyis-kinyis. Body kayak gitar Spanyol. Ah, ini kayak gitar Solo, bunder ser. Ini menarik, mempesona, maka ini paling disayang sama suaminya. Aku punya permintaan kepadamu sayang. Apa itu papi? Bersediakah engkau mengikuti aku ke alam kubur jika aku nanti mati? Sang istri ngomong, apa papi? Iya, apa saya kurang jelas ngomong? Bersediakah engkau mengikuti aku di alam kubur setelah aku mati nanti? Tidak. Papi ini kalau mau mati jangan banyak permintaan, tak usah banyak cincong. Mati aja dengan tenang, kita ikhlas kok. Loh kamu kok begitu, apa kamu ndak ingat? Aku dulu nguber kamu kelewat-lewat. Ndak peduli siang, malam, hujan, panas, pagi, sore, saya tempuh supaya saya dapat kamu. Dengan harapan kamu setia. Itu dulu papi. Terus kamu tidak bersedia mengikuti aku? Tidak. Selamat tinggal sayang. Coba tak kelemelok bojone sing paling ayu, paling disayang. Padahal paling disayang itu di dunia. Dipanggil kemudian istri yang nomor 3 yang umurnya 40 tahun. Pertanyaannya sama. Bersediakah engkau ikut aku ke alam kubur? Adik nomor 4 bagaimana? Dia tidak mau. Terus kamu bagaimana sayang? Sama. Oh jadi kamu juga nggak mau? Iyalah Pi, kita kan masih muda-muda. Masa menemani papi alam kubur? Yang bener aja papi. Papi punya permintaan, nggak usah neko-neko. Jadi sudah meninggal aja cepet. Loh kamu kok begitu? Kamu lupa janjimu. Udah itu kontrak lama, nggak usah dipikirin lagi. Sekarang papi bagaimana mempersiapkan mati cepetan. Dipanggil kemudian istri yang nomor 2, usianya 50. Manggilnya bukan say lagi, tapi Datuk tuwe mana disayang. Bu, bersediakah kamu ikut aku ke alam kubur? Ibu ini halus jawabnya. Pak, kenapa toh Pak? Ya, saya punya permintaan. Bagaimana Bu? Kamu mau? Apa jawaban ibunya Pak? Pak, saya ini cinta banget sama Bapak. Tapi Pak, kalau saya ikut mati Bapak sekarang, lihat anakmu yang 9 orang itu, saya ngopeni sorpo. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, saya kawin sama Bapak itu terus terang ya, karena saya memilih Bapak itu kaya. Nah tapi kalau saya ikut mati terus sama matinya lah, saya tidak dapat warisan lah Pak. Oh, tambah ngenes iki sing loro. Dipanggillah istri yang nomor yang paling tua, yang selama hidup sering disia-sia waktu di dunia. Istri nomor 1 lah begitu ya Bu, paling disia-sia ya. Oh, sampai apa nomor 1? Nah, kok jawabnya kok bareng kok kuro. Iya. Bapak itu sampai malu minta tolong sama istri nomor 1. Ngeten, Bu, kenapa Pak? Sebelumnya saya minta maaf ya Bu. Ada apa Bapak minta maaf?
Iya, selama hidup saya tidak bisa membahagiakan kamu, Bu. Malah sering menyakiti kamu. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau ibu menjadi istri yang nomor tua? Mau diajak ke alam kubur sama bapak? Oh, jahat. Apa jawaban ibu ini? Ngeten. Bapak, sebelum minta maaf saya sudah memaafkan bapak. Saya tahu di dunia bapak selama hidup itu menyakiti saya. Bayangkan Pak, mulai dari dulu sampai sekarang bapak itu selingkuh nak sembuh-sembuh. Tapi Pak, saya sebagai seorang istri berusaha menjadi istri yang solihah. Terus Bu, saya tidak seperti ibu-ibu di Pugerwetan itu Pak. Loh ya, terus Bu, saya bersedia menemani bapak di alam kubur. Sing loro Bu, kuwaget dor langsung mati. Pak, saya kasih tahu ya, ketika saya bercerita, ibu-ibu itu ada yang tegang begini. Jangan tegang-tegang. Itu mah cuman ceritanya Pak. Karangan saya sendiri. Begitu aja sampai begini. Kan saya bilang cerita, bukan kisah toh. Cerita itu ya karangan. Tapi di balik cerita itu ada punya makna yang hebat Pak, Bu. Apa maknanya? Istri yang saya gambarkan nomor 4 tadi yang cantik, molek, anggun, menarik, mempesona itu ibaratnya adalah harta bendamu di dunia ini. Semua orang tertarik bukan? Tapi saya tanya, ketika engkau meninggal, maukah dia ikut ke alam kubur? Nehi, no, pu yo, boten purun. Betul tidak? Istrimu nomor 3 yang masih cantik juga masih muda, ketika diajak masuk ke alam kubur, istri yang nomor 3 itu dalam gambaran yang saya ingin sampaikan pesan ini adalah ibaratnya apa? Pangkatmu, derajatmu, kekuasaan, kursi, jabatan, wewenang. Demi Allah, belum kita lengser aja sudah banyak yang ngincer, apalagi kita mate, udah banyak yang ganti. Betul tidak? Istri nomor 2 yang katanya cinta, punya anak, ini dan itu, ibaratnya adalah keluarga kita yang sebenarnya, juga tidak mau masuk ke alam kubur, ikut dengan si mati. Ngeri. Tapi lihat istri yang setia, disakiti dia apa ibaratnya? Kalau ibu bapak menyimak cerita saya tadi, usia daripada istri yang nomor 1 sama dengan usia 65 tahun sama dengan si konglomerat. Artinya apa? Istri nomor 1 ini siap mendampingi sang konglomerat ini mulai masih hidup sampai mati. Istri nomor 1 itu ibaratnya adalah amalmu, ibadahmu, imanmu, amal solehmu. Dia rela mengikut sampai ke alam kubur. Itu terus mengalir pahalanya ketika engkau melakukan sedekah jariah, ilmu manfaat, dan engkau didik anakmu menjadi anak yang solihah. Oh subhanallah. Ngertos? Sampai-sampai Pak Bu, inilah pentingnya kita untuk cerdas, untuk cerdas berpikir secara lahir dan batin. Oh, kita ini hidup di dunia ini seperti ini. Berapa lama sih kita hidup? Sampai kapan umur kita ini Bu? Tidak tahu. Oke. Saya keingat wewejangnya Kanjeng Sunan Derajat. Kenal sama Kanjeng Sunan Derajat? Gayamu kenal tuh kondi. Tahu bukan kenal. Ya kan? Bukan saya tanya kenal sama Sunan Derajat, kenal tuh kondi sampean. Tahu betul ya? Putrane sinten itu Sunan Derajat? Iya kan, putranya Sunan Ampel. Loh, itu kan semuanya para waliullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa toh Pak. Tapi sebelum itu semuanya ingat, Islam ini datang ke Indonesia dari berbagai pintu. Ada dari Arab, ada dari Persia, ada dari Gujarat, juga dari ada ulama Cina. Ada nama besar bernama Mat Cheng Hi, orang sebut dengan Muhammad Cheng Ho. Cheng Ho ditarik balik ke Tiongkok. Simbol generasi yang berikutnya bernama Bun Swee Ho yang kemudian menjadi Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Bun Swee Ho. Punya putra kali, satunya Sunan Derajat, satunya Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Swee Ho, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Orang Jawa susah lidah ngomong Bun Ang jadi Bonang.
Di Troloyo Mojopahit ada syekh besar bernama Tan Kim Han, kakek moyang dari Gus Dur. Tan Kim Han gugur, adiknya melanjutkan perjuangan syiar Islam di bumi Jawa Tengah. Keraton Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa didirikan, yaitu kerajaan Demak Bintoro, justru didirikan oleh ulama Cina. Orang Jawa pada saat itu menjadi mu'alaf dan dibaiat oleh ulama Cina. Kita kenal dengan pendiri, yaitu Keraton Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama, yang bernama Raden Patah. Kita kenal nama Jawanya, tapi beliau nama aslinya adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Huat. Hanya Cina kabeh. Oh. Besar andilnya ulama Cina juga di dalam syiar agama Islam. Kalau di bumi Jawa Tengah, Demak Bintoro ada Tan Eng Huat. Malam hari ini di Puger Wetan ada Tan Mei Huat, nyambung. Makanya saya katakan ini adalah rahmat Allah. Saya beruntung ketemu panjenengan. Semoga ada manfaat dari pertemuan ini. Apa yang kita bisa ambil manfaat? Siapkan generasi muda kita untuk terdidik menjadi generasi muda yang Islami, generasi yang Qurani. Jangan takut, Bu. Untuk apa? Anak kita kelaparan. Alah, anak pinter ngaji, arepnya dadi mudin ta. Loh. Ya Allah, jangan salah. Ini adalah bekal untuk akhirat, masa panjang yang tiada batas akhir, kekal nanti di akhirat di dalamnya. Kalau kita tidak punya persiapan apa-apa, apalagi untuk anak-anak kita, persiapan apalagi yang kita bawa? Ayo, sedekah jariah. Oh, sedekah jariah ya apa? Oh, kalau sedekah yang diambil yang paling kecil. Mulai dibahas ngamuk. Nah, ora sang ngurus. Kecil banyak itu yang penting. Ah, itu kalimat ikhlas itu yang kadang-kadang membentuk kita. Ikhlas itu yang seperti apa sih? Oh, yang paling kecil pokoknya ikhlas. Tapi tak banding nih. Wong melarat sedekah 1000, insyaallah ikhlas. Oh, memang itu yang paling besar dia miliki kok. Ayo, betul tidak? Jejer karo wong sugih ngaji. Sing sugih ngene. Nyenggol sing melarat. Kowe mau ngisi aku gak duwe duit 1000 tok, kaleng kenceng keliling. Sing sugih karo benakne cincine karo gelange, aku ya padha ae. Itu ndak adil. Engko nesu, penceramah ra usah bahas, yang penting ikhlas. Ikhlas itu memberikan yang terbaik, bukan yang paling cilik. Iki jare digrojokake metune titik. Wong iki sing titik metune ya titiki wajar. Iki digrojokake metune mek titik. Sing melarat ya ndak usah ulap. Itu loh hidupnya orang Islam itu tentrem ya apa? Kalau kita mau bandingkan ndak usah iri dengan orang yang kaya. Sudahlah, makomnya orang itu beda-beda, betul tidak? Oh, saya dulu kere kepingin mobil, halah karo Gusti Allah gak dikekei. Ngomong iya ya Gusti Allah, kula mikir, lah lek dikei mobil tan mewah ora iso tuku bensin sama juga bohong. Betul tidak? Lah iya, udah ada titiknya. Makanya apa? Sing melarat ora usah bingung. Masih wong gelangnya kayak ngene. Asal takok kaya ngono iso asal direni. Mulai ngamuk-ngamuk mencak-mencak karo bapake. Pak, apa Bu? Mulai ngaji bengak-bengok. Aku iki gak gelem ngaji. Lah apa? Aku tak deloke melarat dhewe mau ning ngono. Lambiku elek dhewe. Aku sampe isin lho, Pak. Lah ini aku dhisik ngono dirabi wong sugih ngono ora koyo ngene nasibku, Pak. Pak, alah, mau sampean gak ero. Itu dijak selawatan karo bunyai itu ya, sing sugih itu sampe ngene, Pak. Assalatullah salam. Masya Allah. Nggak boleh gitu tuh. Bapaknya ngomong lu kon kok ngono sih. Iya bapak sih gak roh. Aku iki apes oleh sampean wis 20 tahun gak sugih-sugih. Cincin sitok gak gablek. Mangkane iki tak delok ya. Sing lanang kuru-kuru sing wedok luwem ngono. Paling dituntut dijaluki cincin mboten nggih Pak nggih. Muncak-muncak sampeyan nek gak kono ngene rasa ngomong akeh-akeh. Wis aku lagi mau ngaji, mau yasinan, mau talilan. Lho. Kok ngono, Bu? Ya iya. Nah, sing lanang wis pegelen, gak iso nuturi sing wedok ngomong wis ya wis gak apa-apa. Lek kan mutu gak gelem ngaji, gak gelem yasine, gak gelem wis kon mengkruk-mengkruk ning omahe sampai tak yasini tak tahlili dhewe. Jangan nulap bondo, Bu. Bukan itu sang mati kita, betul tidak? Coba lihat penceramahnya. Ini loh. Oh.
Gelang bukan emas kok. Ini juga bukan. Kalung juga bukan emas. Saya sudah punya simpenan emas 75 kilo di rumah. Mas Aris namanya. Makanya ada macam-macam. Walaupun ndak nyai emas itu loh entah. Lek dasare ayu masih gak gawe emas, tetep ayu. Cari ini sing sugih ngene. Cangkeme wong melarat iki koyo ten wewa gitu. Loh ya saya ngajari supaya hidup qanaah, betul tidak? Ya kita ini yang terpenting itu bagaimana keluarga dan anak-anak kita. Karena kebahagiaan itu bukan diukur dari harta benda. Orang bisa membangun gedung megah, mewah, luas. Tapi untuk apa kalau hatinya sempit, betul? Lampu terang benderang untuk apa kalau hatinya gelap? Dan yang bisa menerangi rumah kita itu apa? Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu itu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Bagaimana bisa kalau kita tidak didik anak kita sendiri mungkin untuk bisa itu semuanya. Ingat pesan berikut ini dari putranipun Kanjeng Sunan Ampel mewejang ngeten Kanjeng Sunan Derajat. Dengar baik-baik pesan berikut ini. Saya pakai bahasa Jawa bisa diterima? Saestu, panjenengan ngertos saestu bahasa Jawa? Oh, lek ndak ngerti kebaca Jawa karo Jawan itu. Dengar ya Bu. Lek iso terusno, lek gak iso menengo. Pirang tahun lawase. Ya, ada yang neruskan juga bisa tuh. Pede walau banter tapi salah. Itu kulinan rumah nih campur sehari itu. Nah, enggak apa-apa, yang penting nyimak. Ngaji itu lek meneng ada dua kemungkinan. Meneng ya mulai awal sampai akhir. Satu memang paham, mantuk-mantuk berusaha untuk jalani sampai rumah. Yang kedua, meneng memang belas enggak ngerti ya, meneng tok. Ngantuk. Ngantuk sampai ke ini ngantuk rene Bu tak raupi. Ngantuk jenengan? Mboten toh? Alhamdulillah, belum jam 2, tenang. Tasik tahan? Alhamdulillah. Ngedi terus nih Didik nggih. Nah, oke. Pirang tahun lawase ing donya iki. Artinya berapa tahun hidupmu di dunia ini? Nggak tahu. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu. Wong Jawa matur mboten pir, mboten suma, boten orang Barat mengatakan I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina katakan wahai bu citao, ta mei yu kao su wo na li citao ma, ji yu sang ti citao. Sampean guyu apa ngerti artine? Orang ngerti tapi guyang-guyu banter lagi. Lucu wong puger iki ya. Itu tadi artinya gini loh Bu. Wahai bu citao, saya tidak tahu, belum tahu tentang panjang umur itu loh kan semuanya itu tidak tahu toh kapan kita mati. Hanya Allah yang maha tahu. Wahai puceta, kami belum tahu. Ta meyu kau suo. Tuhan tak pernah kasih tahu saya. Wanali tahu mah. Dari mana saya tahu? Hanya. Dan jawaban satu-satunya adalah Ciyu sang tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Bahasa kula panjenengan mengatakan wallahu a'lam bisawab tentang umur manusia itu, betul? Justru karena umur manusia itu hanya Allah yang maha tahu. Kula namung saged ngemutaken terutama dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh ing dalu menika ana apa Bu sing kedah dimuti, apa sing kudu dielingi? Ngeling ana yen sira bakale. Nah ini baru bener tapi suaramu welek nang. Guyon Bu, ndak boleh marah nih. Supaya ndak ngantuk betul, supaya nangkep betul alur ceramah ini ya. Bakale mati. Betul? Dan sudah siapkah sang mati kita? Belum. Setiap kali berhadapan dengan sebuah kalimat pendek yang berbunyi kematian,
Wong melarat yo wedi mati. Wong sugih apa meneh. Aduh, bondoku sik akeh. Aku sik kepengin menikmati ini dan itu, aja mati dhisik. Tambah nemen wedine. Soale bondone kuat. Nek ngono enak wong melarat ya putan yo ndak. Tetap enak sugih, tapi sugih yang benar-benar bisa untuk dibelanjakan di jalan Allah. Orang yang iman takwanya bagus, benar-benar orang yang islami, orang-orang yang qur'ani, oh masih melarat dia ndak sambat, betul tidak? Karena dia tahu hidup ini hanya permainan belaka. Melarat dilakoni, tetap sholat, tetap ibadah, tetap mencari ilmu. Tak pernah dia untuk menjual kemiskinannya kemana-mana. Dia punya harga diri. Dia hanya sambat kepada Allah. Tidak pernah mengemis ke sana sini. Tidak pernah mau meminta-minta. Pernah melarat nggak, Bu? Ini generasi melarat. Lama betul saya melarat. Saya hidup merantau di Surabaya. Perjalanan keagamaan saya tidak semulus panjenengan. Untuk sebuah keyakinan Islam di dalam hidup saya, bayarannya terlalu mahal yang harus saya bayar. Saya harus hidup merantau di Surabaya sendirian, sekolah sambil bekerja. Saya kuliah juga sambil kerja. Untungnya saja ketika kuliah itu saya ketemu suami, dadi ono sing ngancani bandani kuliahe. Tapi itu lama saya melarat. Wong melarat kan enak mboten, Bu? Tergantung. Kalau dinikmati ya enjoy aja. Tapi setiap orang melarat berpikir pagi. Ketika bangun tadi pikir, ya Allah, apa yang saya makan hari ini nanti? Betul tidak? Orang kaya sementara berpikir nggak bangun tidur. Mau cari sopo mikir juga. Dia mikir begini, siapa yang saya akan makan hari ini? Begitu. Tapi orang kaya yang beriman dia berpikir, siapa yang saya akan beri makan hari ini? Semoga kita termasuk yang ketiga ini. Hidupnya betul-betul ketika miskin dia punya martabat. Dia hanya bersandar kepada Allah. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Itu generasi Islam yang tangguh dunia akhirat. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Semoga kita bisa seperti itu. Amin, amin, Allahumma. Kekayaannya untuk kemaslahatan umat. Mencari sebanyak-banyaknya, menyimpan sebanyak-banyaknya, kalau bisa membagi sebanyak-banyaknya. Semoga diberi kekuatan oleh Allah. Itulah yang kita katakan. Apa kita mengira sangu matimu itu harta bendamu, pangkat, kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan dan lain-lain? Sama sekali bukan. Sangu mati tutup Raja Brana. Sangu matimu bukan gemerlapnya dunia, betul? Kalau begitu apa Pak, Bu? Nanging iman serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Lu kok ya apa dadaan? Bu, Pak, panjenengan tuh gak kroso sak menuswe ini 1,5 jam. Sampai gak kroso, geger kula kroso nyut ngoten. Bu, di akhir ceramah saya ini nek kula nyuwun opah panjenengan purun ngekeki upah kula. Teman, bukan duit kok saya minta. Ketahuilah Bu, pada saat saya berangkat ini tadi, suami dan anak saya itu baru keluar dari rumah sakit, tapi saya sudah kadung janji dengan Pak Ustadz Komari Arifin untuk datang bersama untuk ke Puger Wetan ini. Maka sebagai amanah saya tetap harus datang ke sini karena itu adalah kepercayaan yang sangat mahal bagi saya. Kula nyuwun pandongane panjenengan nggih untuk kesembuhan suami dan anak saya ini. Saya lagi ujian memang. Suami dan anak saya hampir bebarengan masuk rumah sakit. Anak saya 2 minggu, suami saya 10 hari.
Tapi inilah sebuah perjuangan. Memang perjuangan itu ya seperti ini. Setiap perjuangan ada resiko yang harus dibayar. Tapi saya tidak khawatir karena apa? Di saat saya keliling kemana-mana, saya ketemu saudara yang saya hakul yakin akan ikhlas mendoakan saya supaya apa? Dakwah bisa jalan terus. Panjenengan ikhlas Pak Bu? Sak terengi panjenengan donga untuk keluarga saya akan mendoakan buat Bapak Ibu sekeluarga. Semoga pinaringan panjang umur dan barokah. Semoga dikaruniai kesehatan dan dikaruniakan rezeki yang melimpah barokah, anak-anak yang soleh solihah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga bacaan doa, kiriman doa dari panjenengan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba bersama saudara-saudara hamba di Bukerwetan ini ya Allah mengirimkan doa buat Bapak Ari Suparno dan kepada Ananda Muhammad Rizal Fakhruroji. Ya Allah, berikanlah keduanya panjang umur, sehat walafiat ya Allah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah sakit menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya, dan berikanlah kesabaran untuk menerima ini semuanya, dan berikanlah jalan keluar kesembuhan kepada mereka berdua ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah barokahmu kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Matur suwun sanget doa panjenengan, semoga piwales kalih Gusti Allah kanthi pahala yang berlimpah-limpah. Nggih. Menawi wonten kalepatan anggen kawula matur dumateng panjenengan sedaya, kawula nyuwun agunging pangaksami ya Bu, Pak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah dan kilap saya. Semoga bisa jumpa di lain kesempatan. Pinaringan panjang umur dan barokah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.